Kita langsung ke Kang Ade ketika berbicara ranah keyakinan Kang Ade, banyak juga orang yang mudah terpancing emosinya. Jadi menurut Anda posisi kalau sekarang sudah di jagat maya kan agak susah mengontrolnya tadi, kata Bang Nara. Harusnya penguasa juga punya peran di sana yang besar. Mas Adi. Ya ada hal-hal yang memang mudah menyulut kemarahan kan. Tapi terus terang saya harus katakan rangkaian peristiwa yang tadi disajikan itu sebetulnya agak beda-beda satu sama lain kan. Jadi nggak bisa dikatakan semua itu sebagai representasi dari kondisi toleransi di Indonesia. Dalam artian misalnya begini, yang pemukulan oleh Napoleon Bonaparte itu kan sama sekali nggak ada hubungan sama toleransi menurut saya. Itu pelanggaran hukum saja dan Napoleon itu mestinya dihukum lebih berat lagi karena dia sudah menggunakan otoritas dan itu keroyokan kan, pengecut banget lah itu sih. Saya juga barangkali nggak suka sama KC. Meskipun surat terbuka Napoleon mengatasnamakan agama. Kalau pembelaan sudah terhadap agama. Iya, Allah, tapi itu kan Rasulullah ya dan juga justru kita kitab yang jangan diserang. bilang bahwa itu adalah representasi orang Islam. Enggak, orang Islam enggak begitu mestinya kan. Jadi dia itu memang lagi pula orang ini kan gimana kita bisa sebut representasi Islam. Dia tuh masuk penjara karena korupsi kan, terima suap. Jadi orang ini udah nggak beres, cuman dia kepengen menggunakan agama barangkali untuk membangun image dirinya ya. Jadi sama sekali pertama itu bukan representasi orang Islam ya. Napoleon itu mungkin mengaku bahwa dia Islam, dia terhina, tetap aja bahwa dia nggak boleh melakukan itu. Tapi itu satu hal. Hal lain misalnya yang tadi disebut soal Jenderal Dudung Abdurrahman. Kalau saya justru melihatnya dengan cara yang lain. Pak Dudung itu adalah orang yang berusaha membangun hubungan yang harmonis di antara para prajuritnya. Karena itulah dia menggunakan istilah di mata Tuhan semua agama benar. Dalam pandangan dia ya. Dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sah-sah saja kan. Sebetulnya tidak ada, itu tergantung interpretasi kita mengenai apa yang dimaksud dengan semua agama itu benar. Meskipun tapi kita poin saya mau bilang bahwa kan kita harus lihat dia dalam konteks apa dia bicara itu. Niat dia apa, makanya dia katakan saya bukan bicara sebagai ulama ya. Saya ngomong sebagai pangkostrat ya. Bahwa kemudian itu digoreng oleh sebagian kelompok untuk mengatakan kebangkitan PKI dan macam-macam, itu adalah isu lain. Tapi itu dua isu yang berbeda antara si kasusnya Jenderal Dudung yang menurut saya justru sangat negarawan, sangat berkomitmen pada kebangsaan, dengan kasus Napoleon Bonaparte yang sebetulnya adalah kriminal biasa, bukan kriminal biasa, kriminal, jahat, pengecut ya, dan seharusnya itu tidak didukung oleh kelompok-kelompok Islam. Isunya kemudian lain lagi dengan serangan di Papua. Isunya lain lagi dengan kasus murid-murid yang menutup telinga ketika mendengar lagu pada menjelang dia akan divaksin. Itu empat isu itu aja udah berbeda-beda. Harus dilihat dengan cara berbeda-beda. Mengenai santri ini Anda melihatnya bagaimana? Yang santri itu, ya terus terang kalau saya sih akan mengatakan ya memang pertama kali saya ya dan teman-teman melihat itu kan agak geli ya ngelihat kenapa pula dia harus tutup telinga dia gitu ya. Karena yang ada di kepala kita adalah maraknya kan belakangan ini muncul ada gagasan-gagasan tentang dilarang mendengarkan musik, dilarang menyaksikan lukisan dan seterusnya. Sehingga yang muncul di kepala kita memang asosiasinya adalah nggak ada hubungannya sama dia sedang adalah hafiz Al-Quran yang sedang menghafal. Karena menurut saya juga ya barangkali karena kita nggak biasa aja bahwa ketika siswanya dibawa ke tempat COVID pun mereka harus menghafal Quran di sana ya. Dan penjelasannya jadi macam-macam. Tapi kalau orang terus memang bereaksi dengan sikap geli gitu dan mentertawakan itu, menurut saya itu juga sesuatu yang taruhlah benar kayak Kang Maman bilang bahwa sebaiknya nggak gitu dong gitu kan. Tolong hormati juga tradisi orang lain. Ya oke, kita terima gitu ya. Tapi memang harus diakui pada saat itu muncul pertama kali saya melihatnya, saya juga termasuk orang yang ketawa. Tapi saya memang tidak merasa perlu untuk mengutarakan kegelian saya melalui media sosial. Tapi karena, kalau Anda tertawa kan takutnya multitafsir. Iya. Anda yang sudah punya follower banyak, mereka beropini sendiri akhirnya kan? Ya tapi kan saya nggak muat. Oke. Saya nggak muat itu di medsos saya antara lain karena saya merasa nggak usah lah hal kayak gini. Tapi kalau saat ini banyak yang lihat ya Kang Ade? Sekarang, tapi ya saya harus bilang pertama kali saya melihat, saya jujur nih ya. Pertama kali saya melihat video itu saya ketawa terus terang. Dan kemudian kenapa juga sih harus nutup? Karena lucu adegannya itu memang harus diakui. Tapi kemudian setelah dijelaskan konteksnya barangkali kita akan mengatakan
oh gitu loh ya, gitu ya. Tetap aja kali pertama kita ketawa itu bereaksi secara geli itu harus dibaca dalam konteks bahwa setelah kita sering mendengar bahwa dilarang bernyanyi, dilarang mendengarkan musik, dilarang melihat lukisan, dilarang bekerja di bank dan seterusnya, itu buat banyak di antara kami harus kami akui sebagai hal-hal yang nampak mengada-ada kan. Jadi reaksi pertama kami adalah semacam itu, bahwa itu kemudian ternyata dijawab dengan tapi itu kan mereka sedang menghafal Al-Quran. Kembali lagi ke tujuannya apa? Jadi tujuannya apa itu kan kita nggak tahu pertama kali kita lihat Baik. si videonya. Jadi gitu. Baik. Sebelum ke Bang Nara kita dengarkan dulu pandangan dari Pak Lius dulu ya, Bang Mustafa Nara Agar ya. sama rata ini Bang Lius, posisi dan durasi. Anda melihat toleransi di Indonesia ini apa memang sudah mahal sekali harganya sehingga ada bisa dikatakan adu argumen mereka sampai ada gesekan di akar rumput atau bagaimana Bang Lius? Kalau saya lihat ya, itu semua tadi ditayangkan. Itu sorry nih ya. Pemerintah yang salah. Artinya? Nggak cepet ditangani. Itu Muhammad KC, ya. Itu ditangkapnya kan lama. Jadi bikin orang marah dulu. Udah rame. Saya termasuk yang minta dia ditangkap. Saya agamanya Buddha ya. Tapi saya lihat terlalu banget nih. Banyak tokoh-tokoh Islam sudah minta dia ditindak. Baru akhirnya. Coba lihat. Udah setahun dia dilaporkan. Baru ditangkap. Akhirnya di dalam itu kemarahan ini timbul. Saya juga gak tolerir. Ada jenderal polisi bintang 2. Dia mukul. Saya gak tolerir cara-cara begitu itu. Lepas dari cara-cara kita sebagai bangsa Indonesia yang punya ideologi Pancasila. Nah maksud saya pemerintah cepat. Buat apa ada Kominfo? Saya nggak tahu kerjanya apa tuh Kominfo tuh. Alat kan banyak. Mendetek siapa aja di mana ada tahu. Cepat diambil, dinasehatin. Penegak hukum kan bergerak sekarang Bang. Sudah bergerak. Iya, tapi udah banyak laporan yang udah setahun, yang udah tunggu masyarakat ribut, baru bergerak. Kominfo kan tugasnya mengawasi bukan menegakkan hukum. Oke, informasi dong ke polisi. Kan pemerintah ini kan aparatnya lengkap ya. Intelijen ada, kepolisian ada, jaksa punya. Lengkap, anggarannya juga besar, peralatan canggih. Jangan kelamaan. Itu semua ribut karena kelamaan. Pemerintahnya, bagaimana dengan media sosial perannya? Media sosial yang kontrol siapa sih? Negara kan yang kontrol. Dia bisa bikin apa aja. Teroris aja di mana bisa ditangkap. Di pojok-pojok mana bisa ditangkap. Ini pengalaman. Kalau kita bikin laporan, asal kita oposisi aja. Lamanya ampun-ampun. Tapi kalau kita yang dibikinin laporan, cepatnya ampun-ampun. Pagi-pagi pun dijemput, diangkat. Kan semua orang sama di mata hukum, Bang Lius. Equality before the law. Inilah yang bikin semua itu jadi rame, kenapa? Terlambat. Coba sebut lagi kasus apa lagi? Berbagai macam kasus yang tadi kita sudah tayangkan kan? Coba apa? Baik Bang Lius, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi terlebih dahulu kita yang bikin jadi memuncak. Baik, kita coba tanyakan kepada anggota Dewan Pengawas BPIP, Bapak Ahmad Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buya. Assalamualaikum, selamat malam Buya. Saya bukan pengawas, saya Dewan Pengarah. Dewan Pengarah BPIP, baik. Dewan Pengarah. Anggota Dewan Pengarah. Baik, Buya Syafi'i Ma'arif, kami ingin minta komentarnya mengenai toleransi di Indonesia saat ini. Tadi beberapa kasus sudah kami tampilkan, itulah fakta di lapangan ketika ada ustadz diserang, bahkan santri yang tutup kuping antri vaksin juga dikomentari dengan nada yang negatif, Buya. Itu namanya kita ini tidak mau dewasa ya. Dan begini saudara ya, kasihan bangsa ini. Bangsa ini, Indonesia sebagai bangsa itu belum jadi, masih dalam proses menjadi. Oleh sebab itu mari kita berhati-hatilah, saling menghormati.
dan dan apa namanya ini, jangan gampang terpancing oleh emosi. Tapi sulit sekali sudah dalam keadaan begini, sulit sekali. Itu masyarakat kita ini sudah terbelah, tidak karu-karuan gitu. Tapi menurut saya bangsa masih bisa diperbaiki lah. Dan memang juga dari pemerintah ya, itu juga harus menunjukkan teladan yang baik gitu ya. Aparat juga harus begitu. Dan saya lihat juga keadaan sekarang ini kan kita sedang menghadapi COVID ya. Dan telah mau menguras ya uang negara ya, uang rakyat sudah triliunan gitu. Nah, ini makin masalah besar. Jangan lagi kita habis energi bangsa habis oleh hal yang semacam ini gitu. Oleh hal-hal yang sungguh tidak perlu itu menghabiskan energi. Itu tandanya bangsa ini belum dewasa. Kedewasaan itu penting sekali. Kita ini kan bangsa yang sangat plural ya. Bhinneka Tunggal Ika kita kan luar biasa. Ini harus dijaga. Nah, oleh sebab itu saya katakan kita minus negarawan. Negarawan itu bukan hanya presiden ya. Sampai ke bawah titik ke desa itu harus ada negarawan. Yang lebih mementingkan persoalan besar. Persoalan bangsa, negara, persoalan manusia, kemanusiaan. Daripada mementingkan hal yang menghabiskan energi untuk hal yang kecil-kecil itu. Jadi dulu kan kritik Bung Hatta ya. Dia mengutip seorang pengalaman Jerman itu ya, ini bangsa sejarah telah sebuah bunyinya itu Schiller salah saya bahwa sebuah masa telah melahirkan suatu abad yang besar ya, tapi abad besar itu malah menemui manusia kerdil gitu. Jangan diteruskan ke kerdilan ini. Bangsa kita ini kan bangsa besar, nomor 4 terbesar nomor 4 terbesar di muka bumi. Mari kita pelihara. Memang berat bangsa ini saudara, karena kita kan negara kepulauan, suku begitu banyak, agama juga banyak ya. Politisi kita juga tidak mau naik kelas menjadi negarawan, ya ini kan masalah besar. Tapi sudahlah saudara, ini harus kita perbaiki bersama-sama. Nah, itu saya rasa itu. Kalau tadi Anda sampaikan negara kita ini minim negarawan dan harusnya pemerintah menjadi teladan. Sikap apa sih yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menekan? Ini kok semakin tipis saja toleransi negeri ini? Saya rasa mendidik masyarakat ini ya, Dan oleh sebab itu juga begini, pemerintah juga harus berlapang dada ya, mendengar kritik dan segala macam dari pihak apapun, pihak posisi namanya gitu ya, berlapang dada, tapi juga harus tegas. Hukum harus ditegakkan. Dan ini juga kesulitan kita juga, korupsi kita tidak karu-karuan nih saudara. Belum berkurang korupsi. Berapa ini bupati, gubernur semua ditangkapin, tapi tidak jerah-jerah juga gitu. Nah, sementara ini Pancasila ini kan sudah diterima ya sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Tetapi itu kan penerimaan lebih merupakan penerimaan resmi gitu ya, verbal, lebih verbalnya. Tapi dalam kenyataan nilai-nilai luhurnya belum turun ke bumi. Jadi saya tidak tahu. Saya tidak putus asa ya. Saya tidak putus asa ya. Tapi kadang-kadang saya sedih betul melihat bangsa yang sudah berusia 76 tahun lebih ini. Dan tahun 45 nanti kita akan berusia Indonesia merdeka berusia 100 tahun ya. Dan itu tujuan kemerdekaan kita kan tegaknya keadilan sebenarnya. Sila kelima Pancasila itu masih menggantung di awan tinggi saya katakan. Dan kita tidak tegas menghadapi sistem ekonomi yang berjalan kan kapitalisme atau neoliberalisme. Dan ini kan berlawan dengan Pancasila ini. Apakah hal ini terjadi karena juga ada faktor besar dari media sosial, Buya? Media sosial ini memang tidak bisa dikontrol, walaupun susah sekali mengontrol media sosial ini. Ini kan kata orang kita berada dalam suatu
era yang post-truth ya. Jadi pasca kebenaran gitu. Dan ini dunia semacam ini ya. Anda lihat Amerika ini yang dikenal sebagai yang mengaku dirinya sebagai benteng demokrasi gitu ya. Itu melahirkan seorang Trump, bisa bayangkan. Akan berat kan. Tapi inilah dunia, saudara. Inilah dunia yang kita hadapi. Yeah. Baik. Dan kita jangan berputus asa menghadapi ini. Apa yang mungkin kita lakukan untuk perbaikan. Siap. Kemanusiaan itu satu. Begitu juga waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya. Anda lihat juga Jerman melahirkan seorang Hitler, hebat sekali. Filosof banyak lahir di sana, ilmuwan banyak lahir di sana, tapi lahir seorang Hitler di sana. Jadi jangan putus asa begitu ya Buya ya. Kalau Gideon mengatakan dunia ini memang lintang pukang nih, runaway world ya, dunia lintang. Dan kita hidup di situ. Nah, kita jangan ikut lintang pukang lah ya. Kita pakailah akal sehat ya. Terima kasih banyak Buya Shafi'i Ma'arif. Toleransi itu menurut saya itu penting sekali. Toleransi sosial, toleransi agama dan segala macam itu perlu. Sebab orang yang tidak toleran itu orang yang tidak percaya pada dirinya. Terima kasih banyak Buya Shafi'i Ma'arif, anggota Dewan Pengarah BPIP sudah hadir di catatan demokrasi. Kita nanti ingin minta komentar Kang Maman. Ternyata menurut Buya Shafi'i peran pemerintah itu sangat besar sekali agar lebih lapang dada menerima segala jenis kritik, apalagi di era post-truth tadi ketika kebenaran diselimuti oleh kebohongan-kebohongan yang hadir. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi.